Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi kita ya nak. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan anak-anak hebat Indonesia Bisa. Ayo, mesti tetap sehat dan semangat selalu. Tak terasa kita sudah melalui beberapa kali pertemuan pada semester ini. Ini kita sudah sampai kepada bab 3 pelajaran kita PPKN kelas 10. Asik, sudah bab 3 nih, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NRI. Tahukah kalian gambar apakah itu? Iya benar, gedung tersebut adalah gedung MPR DPR RI, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR. Sekolah kita sudah pernah kunjungan ke sana loh. Nanti kita kunjungan lagi ya, untuk mengetahui lebih dekat tentang lembaga-lembaga negara kita ini. Pembahasan pertama kita ini berhubungan dengan sistem politik Indonesia. Ada dua sistem politik demokrasi di negara kita ini, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Oke, kita bahas hal tersebut ya. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal, yaitu adalah lembaga-lembaga negara. Ayo, mana coba lembaga-lembaga negara kita? Iya, benar. MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, dan KY. Sedangkan infrastruktur politik itu adalah merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Berarti yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apa saja di antaranya? Ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Parpol itu apa sih? Yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela. Contohnya, sebut apa parpol yang kalian suka? Yang kedua, kelompok kepentingan merupakan kelompok orang yang berkumpul karena memiliki kepentingan yang sama. Contohnya adalah elit politik, pembayar pajak, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Berikutnya, kelompok penekan merupakan sekelompok orang yang menekan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan agar membuat kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Contohnya apa? Para demonstran dan lain-lainnya. Berikutnya, alat komunikasi politik atau media komunikasi massa merupakan media cetak yang menghubungkan suprastruktur dengan infrastruktur politik. Yang kelima, tokoh politik adalah orang yang dijadikan panutan karena aktivitasnya sebagai pelaku politik dalam sebuah sistem politik. Nah, tentunya kalian pasti memiliki tokoh orang yang dikagumi di dalam negara kita ini. Siapa coba? Ayo, pasti punya ya. Hai anak soleh dan soleha, jangan ngantuk dulu, sedikit lagi ya, materi kita selesai nih. Semangat. Lanjut, kita sudah paparkan tadi tentang infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Apa sih ya fungsinya infrastruktur tersebut? Di antaranya, berfungsi sebagai pendidikan politik bagi rakyat. Yang kedua, mempertemukan kepentingan yang beragam. Dan yang berikutnya adalah merupakan agregasi kepentingan, mempertemukan dan menyalurkan kepentingan-kepentingan yang ada di Indonesia ini. Halo anak-anak ibu, pembahasan berikut ini
Ini merupakan materi yang sudah kita bahas di bab 1. Jadi coba kalian pelajari sendiri lagi ya. Cukup dengan melihat slide-slide berikut ini akan teringat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu di bab 1. Oke ya anak-anak, khususnya tentang lembaga-lembaga negara, yaitu suprastruktur politik Indonesia. Hai, tidak tidur kan anak-anakku? Berikutnya tambahan tentang lembaga independen yang ada di Indonesia. Apa saja diantaranya? Ada Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU, kemudian Komnas HAM, TNI, dan Polri. Hai, halo anakku, kita sampai nih di penghujung materi kita pada bab 3 ini. Tentang apa? Tentang bagaimana sih tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Ini seperti yang dikemukakan oleh UNDP, United Nations Development Program, menyatakan ada beberapa penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu. Di antaranya, mengakui adanya partisipasi warga negara dalam pemerintahan, kemudian rule of law, penegakan hukum, adanya keterbukaan antara pemerintah dengan rakyatnya, kemudian responsif, bertanggung jawab, dan berorientasi konsensus, yaitu kesepakatan. Kemudian yang berikutnya adanya kesetaraan, keadilan, kemudian efektivitas dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut. Agar apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara kita berjalan dengan baik, kita sebagai warga negara juga harus berpartisipasi terhadap kehidupan politik di negara kita. Bagaimana partisipasi politik kita bisa diwujudkan dalam bentuk gladiator, memperbanyak dan menciptakan hal-hal yang positif, kemudian juga harus berpartisipasi dan lain-lainnya. Kalian temukan lebih banyak lagi ya bagaimana bentuk partisipasi kita dalam politik yang ada di negara kita ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Selesai nih materi kita bab 3. Ibu bangga sekali dengan kalian sudah mengikuti dengan sabar sampai materi kita ini selesai. Untuk tugasnya, intip di GCR ya anak-anak ibu. Semangat mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi ya anak-anakku. Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.